Pagi Hugo, pagi Felis, pagi Ruth, pagi Monik, Pagi, Pak. pagi Gilda, pagi Hans, pagi Charlie, pagi Cheryl, pagi Ese, pagi Brian, Pagi, Pak Maka. pagi Brian, pagi Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, enggak dikasih. pagi Samuel, Udah. Udah. Mana penggarismu berhasil? Mana penggarisnya? Enggak ada. Pino? Nabila? Coba Mama. Mana uang mama? Biar ya kita sambil tunggu temannya dulu. Ya, Pak Iya, Moko, tunggu. Pak Moko lupa bawa absen. Ada nggak saling sapa dengan teman-teman? Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Mendapatkan satu goreng. Saya yang berikutnya menurutkannya pada gambar yang kedua. 0, 1/3, 2/3, 3/3. Yang berikutnya berapa? 4/3. Papa ini nggak bisa bergerak. Seandainya di sini ada garis lagi. Ini. Berapa? 5/3. 5/3. 5/3. Oke, seandainya yang bilang ke sini ada lagi garis. Pak. Pagi. 4/3. Oke, sampai di sini Jadi sudah gini kamu di, kok ada tangan? Sudah. Oke. Selamat pagi, Pak. Pagi. Teman-teman. Baik, matikan suaranya semuanya. Semua udah mandi? Udah, Pak. Udah. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah sarapan? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Wih, Udah, mantap. Pak. Baik, sebelum kita mulai, siapa yang masih ingat kemarin memimpin doa siapa ya? Pak Moko nggak lupa, Pak Moko lupa bawa absen masalahnya. Oh, aku kayaknya. Ini aja, Pak Moko tandai nanti ya. Pak Moko minta tolong, Gilda belum ya? Gilda belum pimpin doa ya? Monica udah pimpin doa belum? Belum. Baik, untuk doa pembuka dipimpin oleh Gilda. Ayo matikan suaranya semuanya. Yuk Gilda pimpin doanya. Posisi siap semuanya. Ya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Sekarang kami mau belajar. Berkatilah semoga kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak kapingnya lupa ya? Bapak kami kemuliaan, terpujilah Santo Yosef. Lupa ya? Jangan sampai lupa. Baik. Langsung saja berkenaan dengan materi hari ini, Pak Moko tadi sudah melampirkan tugas di GC. Sebelumnya kita bernyanyi. Matikan suaranya tapi semua sambil berdiri. Ya, sambil berdiri, tangan di dada. Baik, berdiri semuanya. Berdiri. Berdiri semuanya. Nah, berdiri, tangan di dada seperti ini. Tangan kanan ya, bukan tangan kiri. Tangan kanan. Pak, Kalista sambil sarapan karena tadi Kalista lupa sarapan. Berdiri dulu, berdiri dulu, berdiri dulu. Angel berdiri, Angel. Brian berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berjuang, Indonesia bersatu. Kakak nyanyi kak. Baru apa? Lagi banyak buku nah apa? Belajarannya lakon. Belajar lakon, belajar buku, belajar. Berdiri. Nyanyi. Dari lagu Indonesia Raya. Terjun. Udah kan? Baik, terima kasih duduk semuanya. Sambil nyanyi enggak tadi? Nyanyi ya. Nyanyi Pak. Nah, baik. Untuk materi hari ini Nyanyi Pak. lagi. Nah, untuk hari ini kita masuk di subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Jadi kita harus selalu rukun dengan teman-teman kita, teman-teman bermain, lingkungan sekolah, lingkungan rumah, ya.
kita harus menjaga kerukunan. Nggak boleh saling ngejek, nggak boleh berantem, nggak boleh berebut, ya. Kita harus hidup hidup rukun, ya, hidup rukun. Nah, untuk contoh melaksanakan sila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari, ya, di mana kita berkumpul dengan teman-teman, dengan teman yang berbeda agama. Itu adalah salah satu sikap pengamalan atau contoh sikap pengamalan dalam penerapan Pancasila sila ke-1, ya. Berteman dengan teman yang berbeda agama atau beragama lain. Berkerukunan dengan teman yang berbeda agama. Melaksanakan kegiatan keagamaan secara bersama. Berdoa sebelum dan sesudah makan bersama teman. Berdoa sebelum tidur dan bangun tidur. Nah, apabila ada contoh kita bermain dengan teman kita yang beragama Muslim contohnya. Nah, ketika jam 12 mereka mau sholat, nah, asik-asiknya main bola, nggak taunya ada sudah jamnya sudah menunjukkan pukul 12 siang. Dan teman kamu itu mau sholat. Kita memperbolehkan atau tidak? Memperbolehkan. Ya, mempersilahkan, ya, mempersilahkan, memperbolehkan. Bolehkan. Ya, salah satu toleransi dalam menjalankan atau melaksanakan pengamalan sila ke-1 atau pertama. Yaitu berkenaan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Contoh lagi, melaksanakan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tahu bunyi sila kedua? Sila kedua. Siapa? Kemanusiaan yang adil. Kemanusiaan yang adil dan Iya, siapa itu? Siapa? Siapa yang mau menjawab? Yo, Eve, Monik. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Apa Mario? Hah? Tadi apa? Apa? Hanspak. Apa Mario tadi? Oh. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Sila kedua. dalam persyaratan perwakilan. Sila kedua, Nang. Saya paham. Apa Mario? Saya paham. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Kemanusiaan yang Saya adil dan beradab. Nah, untuk contohnya dalam melaksanakan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari, tidak semena-mena terhadap orang lain, ya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Contoh, jahilin teman, ngerjain teman, ngolok-olok teman. Siapa tuh? Siapa tuh? Yang suka ngeledekin teman, jajakin teman, siapa itu? Semoga di kelas 2C tidak ada seperti itu ya. Lanjut lagi, menghormati teman yang berbeda.
menghormati perbedaan. Ada lagi membantu teman yang mengalami kesulitan. Teman yang kesusahan kita bantu. Bantu itu tidak harus dalam bentuk materi atau uang, bahkan bantu dalam bentuk tenaga. Ya. Contoh, Isabel nangis. Kalista sambil sarapan. Ya, nggak apa-apa. Contoh, Isabel nangis. Terus Noella nyamperin si Isabel. Kenapa kamu nangis? Udah jangan nangis ya, dibuat. Jadi Noella di sini menghibur Isabel yang sedang sedih nangis. Padahal Isabel, contoh. Padahal Isabel orangnya jelek, orangnya nakal. Kita bantu teman tanpa harus melihat latar belakang, entah itu orangnya jelek, entah itu orangnya ganteng, entah itu orangnya cantik, entah itu latar belakangnya agamanya lain, kita harus tetap membantu. Bahkan sukunya lain, ya, kita harus tetap membantu siapapun itu. Kadang kita di jalan jatuh, bahkan kita ditolong orang lain, bahkan orang yang tidak kita kenal. Ya. Tuh. Terus lanjut. Contoh melaksanakan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh sila ketiga. Nah, bunyinya sila ketiga itu apa? Ayo, siapa yang bisa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Sudah, Pak. Persatuan Indonesia. Ya, Persatuan Indonesia. Iya, Brian sudah benar. Persatuan Indonesia, Pak. Persatuan Indonesia. Contohnya dalam melaksanakan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Tidak pilih-pilih teman meskipun berbeda suku dan agama yang saya sampaikan. Dia udah kalau bermain bersama aja, nggak usah pilih-pilih. Ya, menjaga kekompakan dengan teman bermain, mengutamakan kepentingan umum. Selain itu apa? Menghormati. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, menghormati. Ya. Matikan suaranya, Brian. Nah, ketika bermain bersama. Bermain apa, Pak? Bermain tali, mungkin. Bermain bola. Ya, apalagi ketika bermain bola, baik itu futsal, bola sepak, bahkan basket, itu kan membutuhkan tim. Ya, membutuhkan tim. Tim itu terdiri dari beberapa orang. Kita harus bermain sebagus mungkin, sekompak mungkin, untuk mencapai suatu kemenangan. Kalau nggak kompak, ya sudah kalah. Ya, jadi ketika bermain bola, siapapun itu teman kita, latar belakangnya berbeda dengan kita, tapi bermain bersama. Ya, Nah, lagi kelas. Matikan suaranya. Ceril, matikan suaranya, Ceril. Mati.
Nah, sampai di mana tadi? Piket kelas ya, piket kelas. Kalau kita tatap muka, ya, tidak online, kita masuk ke sekolah dan kegiatan sehari, ya, setelah pulang sekolah itu pasti akan dilaksanakan kegiatan piket. Piket kelas itu membersihkan dan merapikan kelas yang sudah dipakai. Contoh, ketika pulang sekolah, kebetulan Cheryl, Isabel, Yohanes, Mario itu piketnya di hari Senin. Ini udah dilaksanakan. Cheryl nyapu, Mario merapikan meja, Isabel merapikan alat tulis, buku, dan menghapus papan tulis. Sekaligus menutup jendela dan mematikan kipas. Sudah dibagi tugasnya. Itu dapat mempersatukan kita. Padahal Mario cowok, Isabel cewek, Cheryl cewek. Menjadi kompak antara Mario, Isabel, dan Cheryl. Ya. Jadi melaksanakan tugas piket harus dibagi ataupun dilakukan secara bersama-sama. Pak, boleh tidak Cheryl, Isabel, Yohanes, Mario nyapu dulu, setelah selesai nyapu merapikan meja, terus nutup jendela, menghapus papan tulis? Boleh, seperti itu juga boleh. Yang penting menjaga kekompakan, ya, menjaga kekompakan sekaligus dilakukan secara bersama-sama. Alista kemarin menguat. Ya, seperti itu. Ada lagi tugas belajar. Ya, tugas belajar. Ada Hans kelompok 1, ada Hans, ada Hugo, ada Gilda. Ya, ada Hans, Gilda, Hugo, Monik contoh. Kelompok belajar A untuk mengerjakan suatu tugas yang diberikan oleh Pak Moko. Ya udah, Hans mengerjakan nomor 1, Gilda mengerjakan nomor 2, Hugo mengerjakan nomor 3. Mario, siapa tadi? Monica mengerjakan nomor 4. Bisa bagi tugas seperti itu supaya pekerjaan lebih ringan, cepat selesai. Ya. Atau nomor 1 dibahas bersama, boleh. Dijawab secara bersama juga boleh. Keuntungan, ya, keuntungan kita mengerjakan sesuatu secara berkelompok, entah itu piket kelas, kerja kelompok atau belajar kelompok, kerja bakti, ya, atau bahkan cuci piring bantu mama. Tujuannya apa? Pekerjaan atau suatu hal apa yang dikerjakan agar cepat selesai, ya, pekerjaan cepat selesai, untungnya itu. Jadi tanpa membeda-bedakan. Jangan sampai nanti ketika ada yang piket kelas, contoh Cheryl kabur nggak piket Pak, nah itu yang membuat kegaduhan atau bahkan perpecahan. Yang membuat kegaduhan. Biasanya apabila ada tugas yang berbentuk kelompok, nah salah satu anggotanya kabur atau bahkan tidak mau mengerjakan, biasa akan mendapatkan hukuman. Entah itu nyapu, ngepel, ataupun bahkan
menulis 2 lembar, 4 lembar. Pak, tangannya nggak keriting itu nulis 4 lembar, biar. Ya, biarin. Supaya hal tersebut tidak terulang kembali. Jadi apabila ada yang dapat jatah piket di hari Senin, nah nggak taunya contohnya Ceril kabur. Ceril kabur, nggak piket. Selamat pagi, Pak. Yo, lagi Ceril kabur ya akhirnya ya akan mengakibatkan pepecahan. Mario marah, wah Ceril curang nggak piket, malah pulang, kabur pulang Pak. Nah besoknya Ceril pasti dimari oleh Pak Moko dan sebagainya. Ya Fania harus baru bergabung ya, nggak apa-apa. Makna dalam sila ketiga Pancasila di sini adalah tetap bersatu walaupun berasal dari suku yang berbeda. Ada suku Dayak, suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, suku Betawi, semua berkumpul. Semuanya ada di Indonesia, ya. Semuanya ada di Indonesia. Sebentar ya Pak Moko minum dulu ya, boleh? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Nah, Boleh, Pak. Pak, boleh. Boleh sekali. nah kita lanjut lagi. Berkenaan dengan suku tadi. Halo Alpar. Iya, Ya, matikan lagi suaranya semuanya. pagi. Pagi. Udah, Pak. Ya. Baik, matikan suaranya Niko. Iya, terima kasih. Nah, berkenaan dengan suku. Walaupun berbeda suku, kita harus tetap menjaga keutuhan, kerjasama, kekompakan untuk membangun negeri ini. Ya, simple kok cara menjaga kekompakan, tidak membeda-bedakan suku. Sehari-hari. Menghargai suku lain. Nah, di Indonesia di sini banyak sekali jumlah agama, bahasa, bahkan suku. Ya, banyak sekali suku. Di Indonesia ini kalau nggak salah 1.300-an, 340 nggak salah. Ya, suku di Indonesia jumlahnya sekitar 1.340 kalau nggak salah. Banyak sekali kan? Banyak. Pak Moko berharap kepada kalian juga tahu, ya, aku tuh suku mana sih? Siapa yang nggak tahu? Saya tahu, Pak. Yang nggak tahu. Pak. Saya tahu, Pak. Jadi harus tahu. Saya tahu, Pak. Dari Saya tahu. ya, dari etnis mana, suku mana, itu harus tahu. Masa iya latar belakang aku aslinya orang mana ya? Nah, aku aslinya etnis mana ya? Aku ini orang mana ya? Masa orang hutan? Nggak mungkin kan? Tarzan dong kalau orang hutan. Ya, jadi kita harus mengetahui juga latar belakang kita, suku kita.
Nah, di 2C ini banyak sekali. Ya. Suku-suku mempunyai suku-suku yang berbeda. Ya. Di 2C ini siswanya itu sukunya dari berbagai tempat. Ada suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, Suku Jawa, suku Jawa. Kok nge-lag ya? Halo, suara Pak Moko jelas gak sih? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Jelas, Karena gambarnya tadi nge-lag. Jelas. Ya. Jelas, Matikan kembali, matikan kembali. Mohon maaf ya. Jelas, Pak Moko. Soalnya tadi gambarnya nge-lag semua. Nah, tadi ini ada tugas PPKN. Kamu sudah lampirkan di Google Classroom. Mau nyalin. Ya, ini nanti kalian tulis di buku cetak. Buku PS. Ya, buku PS tematik atau buku tulis tematik. Nah, sebelumnya kita tutup, kita bernyanyi. Kita bernyanyi ya. Matikan suaranya semuanya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Matikan suaranya. Kita bernyanyi bersama. Nah, jadi suara dimatikan ya. Nah, itu adalah video bagus nyanyian Garuda Pancasila. Saya teralih ke Sensodyne dan udah gak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Hai pemain satu. Baik, untuk kegiatan pada hari ini sudah selesai. Terus kita zoom lagi. Oh ya, tadi PJOK ya, PJOK tadi Pak Frans sudah menyampaikan materinya.
Iya, Pak, tapi Kalista belum punya cetak PJOK. Ya. Apa? Mohon maaf ya tadi. Ya, kebetulan laptopnya Pak Frans error, jadinya tadi pakainya laptopnya Pak Moko. Kamu aku pinjemin untuk kegiatan pembelajaran PJOK. Dan kita nyambung lagi ke tematik. Baik, Pak Moko minta tolong ke Monik untuk pimpin doa. Ayo Monik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sekarang sudah selesai belajar. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk Terpujilah selama. nama Yesus, Maria, dan Yusuf sekarang dan selama-lamanya. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Monik sudah pimpin doanya. Baik, kita ambil pose untuk foto. Silakan. Pak. Ya, Alvar. Bentar dulu. Sebentar. Pak, itu tadi saya buka mata, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya. Yuk kita foto. 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, habis ini tugas-tugasnya dikerjakan. Ya, tugas-tugasnya dikerjakan. Terus jangan lupa tetap bantu orang tua. Jelas? Mau aku ingatkan kembali. Jelas, Pak. Mau aku ingatkan kembali bagi anak yang suka handphone. Hei, matikan Brian suaranya. Bagi anak-anak yang suka main handphone, suka main game, atau bahkan TV susah dibilangin orang tua, atau bahkan nggak mau dinasihatin orang tua, tidak mendengarkan nasihat orang tua, Pak Moko sita handphone, TV, dan sebagainya. Ya, tetap bantu orang tua. Dengarkanlah nasihat orang tuamu. Jelas? Jelas. Pak Moko juga lanjut Zoom lagi di kelas lain. Sampai jumpa. Selamat pagi semuanya. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman. Dadah Pak Moko. Dadah teman-teman.